Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27 diceritakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, para pemungut bea bait Allah datang kepada Petrus dan bertanya, apakah Yesus membayar bea 2 dirham? Petrus menjawab bahwa gurunya membayar. Namun sesampainya di rumah, Yesus justru lebih dahulu bertanya kepada Petrus tentang dari siapa para raja memungut pajak, dari rakyatnya sendiri atau dari orang asing. Petrus menjawab, dari orang asing. Maka Yesus menegaskan bahwa sebenarnya anak-anak kerajaan itu bebas. Tetapi agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus menyuruh Petrus pergi memancing. Dari mulut ikan pertama yang ditangkapnya, Petrus akan menemukan 4 dirham, cukup untuk membayar bea Yesus dan dirinya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan bahwa mukjizat tidak terjadi secara sembarangan. Jika mukjizat terjadi semudah menekan tombol, iman kita tidak akan bertumbuh. Tuhan seringkali mengizinkan kekurangan, bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi karena Tuhan ingin mengajar kita percaya dan taat. Saudaraku, 2 dirham bukanlah jumlah yang besar. Namun saat itu Yesus dan Petrus tidak memiliki uang sama sekali. Tuhan Yesus sebenarnya bisa meminjam, bahkan menciptakan uang secara instan. Tetapi Yesus memilih cara yang sederhana, bahkan tidak masuk akal secara logika. Memancing ikan untuk mendapatkan uang. Nah, saudara, disinilah iman Petrus diuji. Jadi saudara, ada 2 pelajaran penting tentang mukjizat. Pertama, percaya pada firman Tuhan. Petrus tidak berdebat, tidak mempertanyakan logika, tetapi ia percaya dan taat. Firman Tuhan selalu mengandung kuasa untuk digenapi. Kedua, bertindak sesuai dengan firman-Nya. Petrus harus pergi memancing. Mukjizat terjadi ketika iman diwujudkan dalam tindakan. Menariknya Bapak Saudara, Tuhan hanya menyediakan 4 dirham, tidak lebih. Ini mengajarkan kita untuk hidup berkecukupan dan bersyukur. Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Dialah sumber dan pemelihara hidup kita. Amin. Karena itu saudara, percayalah kepada firman Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Saat kita percaya dan melangkah dalam ketaatan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang setia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.